Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasa, saya berada di sekitaran stasiun Bandung. Kebetulan ini lagi mendekati jam waktu istirahat di kantor. Jadi saya sekalian sempetin kesini sebentar sambil cari makan siang. Kenapa kesini? Karena di video ini saya mau bahas soal program terbaru ya di Daop 2 Bandung ini, yaitu adanya program tarif khusus untuk dua kereta api yang melintasi jalur di kota Bandung ini ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kereta api lokal yang masuk ke stasiun Bandung. Oke, telah melintas kereta api lokal Bandung Raya. Mungkin tadi kalau misalkan terdengar ada suara semboyan 35-nya CC206 ya. Jadi yang sebelumnya saya bilang tadi, saya mau membahas soal program terbaru yaitu tarif khusus dari kereta api Papandayan dan juga Pangandaran. Kereta api lokal yang tadi melintas itu masuk ke jalur 1 stasiun Bandung ya. Memang kalau kereta lokal itu biasanya ditempatkan di jalur 1 kalau tidak sibuk atau tidak penuh stasiunnya. Dan terlihat di jalur 5 itu telah tiba kereta api Pangandaran dari Gambir menuju ke arah Banjar ya. Jadi dijadwalkan tiba di stasiun Bandung pukul 11.43 dan akan berangkat lagi dari stasiun Bandung pukul 11.53. Jadi biasanya di stasiun Bandung ini terjadi pertukaran masinis ya. Jadi yang bawa kereta api Pangandaran dari Gambir ke Bandung itu biasanya mungkin masinis dari Daop 1, dan di stasiun Bandung ini terjadi pertukaran. Biasanya dia masinis Daop 2, kayaknya sih sampai Banjar ya kayaknya. Dan back to the topic, ngomongin soal kereta api Pangandaran dan juga Papandayan. Jadi kemarin saya sempat lihat postingan di sosial media Instagram tentang program baru atau penerapan program tarif khusus yang sebenarnya nanggung sih ya kalau buat saya. Serius, agak nanggung gitu. Kenapa nanggung? Karena memang jaraknya nggak terlalu jauh juga gitu ya. Soalnya tarif khususnya ini berlaku untuk pemesanan tiket dari stasiun Kiara Condong ataupun stasiun Bandung menuju ke arah Padalarang, dan ataupun sebaliknya ya. Jadi berlaku sebaliknya juga kalau misalkan dari Padalarang itu bisa menggunakan tarif khusus untuk menuju Bandung ataupun menuju Kiara Condong. Berapa tarif khususnya? Sebenarnya cukup lumayan murah ya, 30.000 ya. Untuk jarak yang cukup lumayan jauh sih sebetulnya ya. Kalau dari Bandung ataupun dari Kiara Condong menuju Padalarang itu lumayan jauh. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan kereta lokal, memang masih kehitungnya mahal ya. Karena sih sebetulnya kan kereta lokal itu subsidi. Tapi kalau misalkan kita bandingkan, ambil contohnya kita naik ojek online, itu kalau ke Padalarang itu kayaknya lebih dari 30.000 ya kalau misalkan dari Bandung. Sedangkan dengan menggunakan tarif khusus kereta api Papandayan dan Pangandaran itu bisa dapat 30.000 lah ya. Cuman hitungannya kalau buat saya pribadi sih nanggung.
Kalau cuman ke Padalarang doang, harapannya sih bisa sampai ke Purwakarta lah, atau misalkan ke arah timur itu bisa sampai ke Leles gitu ya misalkan. Cuman sayangnya ya cuman sampai ke Padalarang aja gitu, jadi asa nanggung lah. Cuman dengan adanya program ini sih sebetulnya bagusnya ya, ini bisa jadi program untuk anak-anak sekolah, anak-anak TK ataupun SD untuk mengikuti kegiatan EduTren ya. Jadi kalau di Bandung ini kan kegiatan EduTrennya biasanya menggunakan kereta lokal ya, pulang pergi gitu. Pulang perginya itu menggunakan kereta lokal, entah itu ke arah Padalarang ataupun ke arah Cicalengka gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya tarif khusus kereta api Papandayan dan Pangandaran ini juga mungkin bisa digunakan untuk program EduTren anak-anak ya, selama masih ada tiket tersisa. Tapi sih boleh juga ya sebetulnya. Jadi EduTrennya itu anak-anak tahu soal kelas-kelas kereta api yang ada di Indonesia gitu. Nah, menurut kalian gimana nih tarif khusus kereta api Pangandaran dan juga Papandayan dari Padalarang menuju Bandung atau stasiun Kiara Condong dengan harga 30.000? Kalau menurut saya, yang saya tadi bilang agak nanggung sih sebetulnya ya. Dan sebetulnya opsi pilihan ke Padalarang itu selain kereta juga masih banyak ya. Kalau kalian bisa menggunakan bis Trans Metro Pasundan atau Trans Metro Jabar yang harganya juga masih murah seperti kereta lokal gitu ya. Makanya saya bilang nanggung itu karena memang pilihan angkutannya masih banyak gitu ya, masih bervariasi lah. Menggunakan bis juga sih sebetulnya udah nyaman sekarang gitu ya, dengan harga yang murah juga gitu. Makanya nanggung aja gitu. Coba kalau misalnya bisa lebih jauh sampai ke Purwakarta ataupun ke arah timurnya itu misalkan ke Leles Cibatu gitu ya, kayaknya bisa lebih lebih efektif gitu programnya gitu ya. Karena sih kalau misalkan melihat pasarnya, kalau bukan Railfans yang iseng gitu ya, misalkan menargetkan pasar umum, kayaknya agak kurang menarik gitu ya. Karena itu tadi sih, satu juga sudah ada kereta lokal gitu ya, terus jamnya juga terbatas karena memang kereta api Papandayan aja yang tiba di stasiun Padalarangnya pagi ya. Terus kereta api Pangandaran sekitaran jam 12 gitu. Jadi memang terbatas jadwal juga gitu kan. Itu pun dengan catatan kalau memang masih ada kursi kosong gitu ya, karena sistem tarif khusus kan sistemnya 2 jam sebelum keberangkatan ya. Jadi 2 jam sebelum kereta diberangkatkan dari Padalarang dan juga 2 jam sebelum diberangkatkan dari stasiun Bandung ataupun stasiun Kiara Condong gitu. Tapi mungkin kapan-kapan bisa lah ya, iseng-iseng kita coba tarif khususnya dari kereta api Papandayan ataupun Pangandaran. Cuman permasalahannya ini di KAI Akses saya, kalau masuk menu kereta api jarak jauh itu nggak muncul stasiun Padalarang tuh. Jadi gimana dong ya? Kira-kira teman-teman ada yang mengalami permasalahan yang sama kah? Apakah memang belum muncul gitu ya updateannya di KAI Akses soal apa stasiun-stasiun yang baru untuk dijadikan keberangkatan penumpang? Karena memang sebelumnya stasiun Padalarang itu tidak bisa menaikkan penumpang ya untuk kereta api jarak jauh, jadi hanya tersedia kereta api lokal saja. Kurang lebih 2 menit lagi kereta api Pangandaran diberangkatkan. Jadi diberangkatkan dari stasiun Bandung itu pukul 11.53 dan dia akan menuju ke arah Banjar, berhenti juga di stasiun-stasiun sebelum Banjar ya, seperti stasiun Ciamis, stasiun Tasikmalaya gitu ya. Kalau secara tarif sih terakhir saya ngecek kalau nggak salah kesana itu ekonomi premiumnya 105.000 gitu ya, dan eksekutifnya 130.000.
Ya, semboyan 35-nya sudah dibunyikan. Jadi memang sepertinya SOP-nya itu kereta api berangkat 1 menit sebelum jadwal ya. 1 menit lebih awal dari jadwal kalau memang bisa berangkat gitu ya. Semuanya sudah siap, diberangkatkan gitu ya. Ya, jadi kita ngomongin program tarif khususnya ya, walaupun nanggung mungkin semoga bermanfaat untuk beberapa kalangan ya, dan juga mungkin bisa dipertimbangkan untuk operator yaitu PT KAI memperpanjang relasinya lah, relasi tarif khusus, memberikan variasi-variasi tarif khusus lainnya gitu ya, karena memang di Bandung ini butuh banget sih kayaknya banyak tarif khusus seperti itu ya. Dan kita simak dulu keberangkatan kereta api Pangandaran dari stasiun Bandung. Dan ya, telah diberangkatkan kereta api Pangandaran dari stasiun Bandung menuju stasiun Banjar dengan lokomotif CC206-1329 kalau nggak salah tadi ya, depo induk SDT. Tapi tadi uniknya ada ekonomi premium cap KTA ya, Kuto Arjo, jauh banget tuh. Cukup sekian mungkin untuk video kali ini. Semoga informasi tentang tarif khusus kereta api Papandayan dan juga Pangandaran bisa bermanfaat. Dan mungkin buat teman-teman yang mau coba silahkan dicoba ya, lumayan lah ya. Misalkan lagi pengen naik kereta gitu ya, pengen naik kereta eksekutif ataupun ekonomi, kayaknya 30.000 tuh mungkin tarif ekonomi premiumnya gitu ya, atau eksekutifnya, kayaknya sih ekonomi premiumnya sih kayaknya 30.000 tuh. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu kita coba lah ya, tarif khusus yang sangat pendek ini. Mungkin kurang lebih berapa ya jaraknya ya? Kurang lebih mungkin jaraknya sekitaran 20 kiloan mungkin, kurang lebih lah ya. Jadi siapa tahu mungkin kalian mau coba naik kereta api bisa gitu ya, kereta lokal terus gitu, mungkin bisa coba naik kereta api Pangandaran yang sudah stainless steel, yang ya kalau stainless steel itu sebetulnya udah lumayan nyaman sih sebetulnya. Jadi cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.